pagi ini? Baik, Bu. Oke. Ketua kelas, sebelum mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, bikin doanya. Kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu akan absensi kehadiran dulu ya, anak-anak. Aisyah Putri Adinata, Alitia Ramadhani, Andrian, Auraja Rasyabila, Ayu Lestari, Pindah. Azman Abdul Ghani, Azara Sidikta Wibawa, Dewi Ayuning Sasmita Siditama, Elja Aslam Alafis Nasution, Fabian Kenji Payrus Lubis, Fadri Ananda Susilo, Rizka Bima Siregar, Hadir, Bu. Hafiz Ananta, Hafiz Ryan, Hadir, Bu. Herli Mustika Sari, Fizri Putri Masayu, Inayatun Najihan, Hadir, Bu. Kaila Nur Afrisila Lubis, Kelly Tri Cahya, Hadir, Bu. Kaila Syafitri, Hadir, Bu. Muhammad Dafa Azami, Hadir, Bu. Muhammad Nawawi Al-Bantani, Hadir. Rafa Aditya Ramputi, Hadir, Bu. Raisya Aljara, Reval Jaidan, Hadir, Bu. Anak Senandung Khadijah Al-Kubro, Suryanta Ginting, Tasya Gila, Yu Angelica Felicia Astanti, Zahra Alia Nabila, Nikita Ade Aprilia, Kaila Syafitri. Dari pelajaran hari ini, Ibu minta anak-anak semuanya untuk berdiri dan menyanyikan lagu Padamu Lebih. Nyanyikannya dengan semangat ya. Ada sini, Jan. Kami berjanji 1, 2, 3, ya.
sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam memiliki guna untuk memenuhi kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, alasannya sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, yang berasal dari alam yang memiliki guna untuk memenuhi kehidupan manusia dan Oke, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengamati gambar tentang lingkungan, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam. Kedua, dengan membaca bacaan, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan manfaat dari sumber daya alam. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan dari pemakaian sumber daya alam yang berlebihan. 5. Setelah berdiskusi, siswa mengetahui tentang manfaat dari cara menjaga kelestarian. Oke, pada materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 9 mengenai kayanya negeri itu. Tema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Ibu ada sebuah gambar yang mana nantinya anak-anak ibu untuk mengamatinya ya. Ibu ada sebuah gambar. Coba amati baik-baik. Kira-kira gambar ini di gambar yang nomor 1, kira-kira dia gambar mengenai apa? Kira-kira di gambar yang nomor 1 ini kira-kira mengenai apa? Polusi. Terjadinya polusi, banyak asap kendaraan. Yang mana polusi itu sangat tidak baik untuk kita. Yang mana polusi itu akan mengakibatkan sakit, napas, dan badan. Mana polusi dari kendaraan motor itu akan mengalami sakit sesak napas dan batuk. Oke, selanjutnya kira-kira yang gambar kedua ini mengenai apa dianya? Yang gambar kedua ini kapal. Ini yang tahu? Kereta api. Ya, benar. Di gambar kedua ini yaitu tentang limbah, yang mana limbah ini dibuang di sungai maupun di laut. Kalau limbah dibuang di aliran sungai maupun laut, itu sangat tidak baik karena akan mencemari laut dan sungai, yang mana nanti ikan-ikan pada mati. Limbah ini sangat tidak dibolehi dibuang di aliran sungai dan laut. Paham? Paham. Baik. Jadi Ibu akan menjelaskan sekali lagi bahwasanya sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, memiliki guna untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jenis-jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi 2. Yang
Yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Contohnya apa? Yaitu air, tanah, apa lagi? Dan matahari. Yang keduanya, sumber daya alam apa lagi? Sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Yaitu contohnya apa? Contohnya itu minyak bumi, batu bara, dan nikel. Paham semuanya? Paham, Bu. Tuh. Bu. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem itu apa aja? Penambangan dan pembakaran hutan. Ya. Bahan-bahan kimia dan pestisida terhadap penelitian, eksploitasi sumber daya laut, perpindahan penduduk, penggunaan kendaraan bermotor, pembuangan liar, pengerusakan terumbu karang. Oke, jadi dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem itu apa? Penebangan dan pembakaran. Yang kedua, Penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, perpindahan penduduk, penggunaan kendaraan bermotor, pembuangan merusakan terumbu karang. ya, jadi itu dampak-dampaknya ya terjadi. Jadi itulah dampak-dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Oke. Jadi dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem itu penebangan dan pembakaran hutan. Apabila terjadinya penebangan dan pembakaran hutan akan menyebabkan polusi dan hutan-hutan pun menjadi gundul. Itulah yang akan menyebabkan terjadinya longsor dan hewan-hewan yang ada di hutan menjadi tidak punya makanan dan tidak punya tempat tinggal. Ya kan? Sebelum ibu membagikan LKPD, aku membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Yang mana ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke? Baik, ibu akan memberikan LKPD-nya terus setiap kelompok masing-masing. Dijawab ya. Kerjasama, oke? Nah, setelah nanti hasil kerja kelompoknya sudah selesai, maka nanti akan dipresentasikan untuk maju ke depan. Perwakilan setiap kelompok dua orang. Oke? Jangan di LKPD itu ambil. Iya, itu dia yang itu diisi cara. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit ya. 10 menit paling lama. Oke? Kerjain. Kerjasama. Kerjain.
Oke, udah siap hasil diskusinya? Oke, untuk kelompok 1 hasil diskusinya silakan dipresentasikan ke depan. Perwakilan yang kelompok boleh 2, boleh 1. Baca yang kuat ya. Yang kuat ya. Sumber daya air, mengurangi penggunaan air, tidak melakukan pencemaran. Dulu yang dibaca baru. Sumber daya alam, cara menjaga kelestariannya. Sumber daya alam yaitu 1 sumber daya air. Cara menjaga kelestariannya. Sumber daya alam yaitu 1. Sumber daya air, cara menjaga kelestariannya, mengurangi penggunaan air, tidak melakukan pencemaran air, tidak membuang limbah cairan. Oke. 2. Sumber daya tanah, tidak menimbun sampah organik di dalam tanah, melakukan penggeburan tanah, memperbaiki kualitas tanah yang gersang. 3. Sumber daya hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, melakukan reboisasi atau menanam pohon kembali, tidak membakar hutan. 4. Sumber daya udara, mengurangi cara menjaga kelestariannya. 1. Mengurangi kegiatan pembakaran. 2. Mengurangi kendaraan bermotor. 3. Mengurangi aktivitas pembakaran seperti membakar daun kering. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Dibaca yang kuat ya. Sumber daya alam itu 1. Air, cara menjaga kelestariannya, tidak membuang limbah maupun sampah ke sungai maupun laut. Sumber daya alam 2. Hutan, cara menjaga kelestariannya, melakukan penanaman kembali atau restausi dan tidak membakar hutan sembarangan. Sumber daya alam melakukan penghijauan serta perbaikan kualitas tanah yang mulai gersang. Sumber daya alam 4. Memindahkan pengguna kendaraan bermotor. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi. Baca. Berbagi presentasi. Yang kuat. Sumber daya air, tidak membuang sampah ke laut atau sungai, tidak membuang air limbah ke sungai maupun ke laut. 2. Sumber daya tanah, mengurangi penggunaan air dan pengelolaan tanah. 3. Sumber daya alam yaitu sumber daya udara,
menggunakan transportasi umum, menyaring asap hasil pembakaran industri, batasi pemakaran listrik. Sumber daya alam, sumber daya air, tidak membuang sampah ke laut atau ke sungai, tidak membuang air limbah ke sungai maupun ke laut. Sumber daya tanah, mengurangi penggunaan air, mencegah pencemaran tanah, mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Sumber daya hutan, melarang penebangan hutan sembarangan, menerapkan sistem tebang pilih, tidak merusak hutan dengan penebangan secara liar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari hasil diskusi yang kalian bacakan itu sudah baik dan sudah benar. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik agar kita bisa memperoleh sumber daya alam yang sehat. Oke, jadi agar tidak rusak sumber daya alam kita, maka kita harus menjaganya dengan baik. Yaitu dan bagaimana caranya? Tuhan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Tidak membuang limbah, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Oke, bagus. Oke, selanjutnya KPD kumpulkan meja. Ibu, semua setiap kelompok silakan kumpulkan KPD yang ke depan meja. Ayo dikumpulkan. Oke. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Maka, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Maka, Ibu tutup dengan doa. Doa kelas, pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepadamu